pakai di grup ini. Oh, pemutusan kontrak ya. Oke. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya ya? Dengar nih. Dengaran, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini adalah materi pertama dari beberapa, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun kegiatan Zoom kita. Ini materi untuk periode untuk sesi ke-26 ya. Hingga sudah cukup lama kita menggunakan, tapi tidak apa-apa karena Zoom sudah mempertemukan kita, maka tentu kita bisa berbagi, tukar-menukar pengalaman terhadap proyek ya, terhadap pengadaan barang dan jasa kita sendiri. Ya, kebetulan untuk paket, ada beberapa paket pemutusan kontrak, saya mendapat penugasan untuk melakukan pendampingan bagaimana sih melakukan pemutusan kontrak, tindak lanjutnya termasuk juga daftar hitamnya. Itu ada prosedurnya yang memang harus dijalankan untuk pelaku pengadaan, diantaranya PPK, pejabat pengadaan, objek pemilihan, PA atau KPA. Baik, saya akan men-share nanti contoh kertas kerja pemberian daftar hitam ya, bagaimana tahapan prosedur dan siapa yang berwenang. Ada kertas kerjanya. Tapi saya akan mengantarkan dulu dalam bentuk slide PPT ya. Baik. Materi adalah sesuai dengan judul ya yang sudah di-share, itu pemutusan kontrak, tindak lanjut dan daftar hitam. Pembahasannya adalah dasar hukum, kriteria pemutusan kontrak, tindak lanjut dan daftar hitam, termasuk juga kondisi pemutusan kontrak, tindak lanjut dan daftar hitam. Kita lihat di peraturan LKP Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan ya, dasar hukumnya tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia, dan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kriteria pemutusan kontrak ya. Jadi pemutusan kontrak ini sebenarnya dapat dilakukan oleh dua pihak gitu. Artinya pihak pertama ya dalam hal ini pejabat pengadaan kontrak maupun pihak kedua yaitu penyedia barang dan jasa. Nah, jadi pemutusan kontrak itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan kontrak atau penyedia untuk mengakhiri kontrak karena alasan tertentu ya. Jadi karena alasan tertentu. Nah, untuk pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak itu sendiri ya, misalnya ya jika terbukti penyedia melakukan korupsi ya, tentu untuk menentukan korupsi ya atau kolusi, nepotisme, kecurangan, tentu perlu ada proses ya untuk menemukan apakah penyedia ya secara bukti permulaan bahwa ada memang ada kolusi, ada kecurangan. Itu yang akan putuskan di dalam instansi yang berwenang. Ataupun juga ada pengaduan, ya, pengaduan penyimpangan prosedur. Gitu. Jadi
bukan namanya sangga ya, yaitu pengaduan, penyimpangan prosedur, dugaan tipikor dan lain-lain yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Termasuk juga penyedia berada dalam keadaan pilot. Penyedia terbukti kena sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Jadi dari 4 ini ya, penyedia terbukti terkena sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak ini artinya apa? Setelah penandatanganan kontrak baru penyedia ada daftar hitam, maka kontrak itu dapat dijalankan, ya, tetap dapat dijalankan. Selanjutnya penyedia gagal ya memperbaiki setelah mendapat SP ketiga. Perlu diketahui bahwa beda antara SP dan beda ada antara SCM ya, source cost meeting. SP ini bisa diberikan sewaktu-waktu ya, utamanya di masa periode sebelum ada rapat kontrak kritis, yaitu yang ditandai dengan source cost meeting test case pertama. Jadi apabila di periode pertama dan periode kedua ya dari 0 sampai 70, periode kedua dari 7 sampai 100 ya, deviasinya 0 sampai 70 yaitu 10% ya, diadakan source cost meeting, uji coba gagal, maka diadakan peringatan kedua dengan waktu yang sudah ditetapkan pada saat source cost meeting itu sendiri. Yang kedua, kalau uji coba kedua gagal, maka ya, tentu dengan periode 70 sampai 100, maka tindakan itu dilakukan pemutusan kontrak. Jadi tidak harus 3 ya, Pak. Karena kalau tahap ketiga, source cost meeting ketiga, rapat kontrak ketiga itu kategori atau kriteria apabila menyeberang tahun anggaran. Nah, yang ke-6 adalah penyedia tidak mampu mempertahankan jaminan pelaksanaan. Artinya apa? Apabila di jaminan pelaksanaan ini masa pelaksanaannya sudah lewat, tidak diperpanjang, atau jaminan pelaksanaan ini sudah tidak berlaku lagi, maka ya diadakan pemutusan kontrak. Atau penyedia cedera janji atau lalai dalam hal kewajibannya untuk memperbaiki kelalaiannya. Atau berdasarkan penelitian pejabat yang pernah kontrak, penyedia tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan kesempatan ya. Jadi itu hasil penelitian dari pejabat penandatangan kontrak sendiri. Atau juga penyedia ya barang dan jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya setelah diberikan kesempatan. Nah, kita ketahui pemberian kesempatan itu ada 2 ya. Kalau untuk APBD kita lihat di 50 hari kerja ya. Yang selanjutnya kalau untuk KPBN 90 hari. Jadi setelah diberikan kesempatan pertama, dilihat, ya, diukur, dibahas bahwa tidak mampu, maka diadakan pemutusan kontrak. Ya, ini ketentuannya. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dan penghentian tidak dijatuhkan program mutu tanpa persetujuan pengawas. Jadi itu pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pejabat kontrak, alasan-alasannya. Jadi pemutusan kontrak dilakukan kepada karena penyedia, maka jaminan pelaksanaan harus segera dicairkan ya sebelum kontrak diputuskan, maka jaminan pelaksanaan harus segera dicairkan. Karena kalau kita melihat klausul dalam jaminan pelaksanaan, maka itu disebutkan bahwa dalam jangka 14 hari sebelum dimasukkan, sebelum ada pemutusan kontrak, kalau dilihat dari syarat-syarat kontraknya. Nah, sisa uang muka harus dilunasi. Jadi sisa uang muka harus dilunasi. Yang ketiga adalah penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi sanksi pemutusan kontrak ini dampaknya adalah jaminan pelaksanaan harus dicairkan, ya, sisa uang muka harus dilunasi. Apabila dalam hal termin itu belum cukup, maka ya harus melakukan penagihan atau penyedia dikenakan, dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Jadi ya pemutusan kontrak secara karena penyedia ya, karena kelalaian penyedia kesalahannya ini secara kumulatif. Kenapa secara kumulatif? Harus ini dijalankan ya, jaminan pelaksanaan, sisa uang muka juga, dan. Nah, jadi kalau ada kalimat dan berarti kumulatif. Apabila ada kalimat atau di ujung aturan tersebut, maka dia sifatnya alternatif.
atau pilihan. Nah, bagaimana sih tindak lanjut sebenarnya jika terjadi pemutusan kontrak? Maka Pokja pemilihan, ya Pokja pemilihan ini menunjuk penyedia cadangan berikutnya pada paket yang sama, atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat sendiri. Itu tindakan dari Pokja. Atau tindak lanjut dari Pokja. Bagaimana tindak lanjut dari pejabat penandatangan kontrak? PPK dalam hal ini, PA atau KPA itu sendiri. PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaannya. Itu tindak lanjutnya. Maka yang kedua adalah PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan kejadian dan memperhitungkan sanksi atau denda sendiri. Ya, jadi itu pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat penandatangan kontrak. PPK meminta kepada Pokja, ya, jadi meminta kepada Pokja, ya sudah tunjuk saja penyedia cadangan situ atau yang pelaku usaha yang mampu. Ya, jadi pelaku usaha yang mampu itu harus memenuhi kriterianya. Nanti kita bahas ini berikutnya. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung. Nah, kita ketahui mekanisme penunjukan langsung sekarang sudah melalui SPSE. Nah, penyedia melakukan pemutusan kontrak ya. Ketika penyedia juga bisa melakukan pemutusan kontrak secara apabila setelah mendapat persetujuan. Nah, ini kriteria ini. Setelah mendapatkan persetujuan pejabat penandatangan kontrak dan pengawas memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan. Perintah tersebut ditarik selama waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah pejabat penandatangan kontrak tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran. Ini sebab-sebabnya ya, apabila penyedia terpaksa pemutusan kontrak, ya, alasan atau kriterianya sendiri. Tindak lanjutnya lain ya setelah itu ya PPK tetap ya, saya sebutkan tadi, membayar, meminta dan melakukan mekanisme penunjukan langsung. Ini kalau untuk posisi ya, kalau penyedia yang melakukan pemutusan kontrak. Nah, di pemutusan kontrak juga sebenarnya ada di masa pemberian kesempatan. Jadi di pemutusan kontrak itu ada di masa pemberian kesempatan. Apabila di pemberian kesempatan pertama ya tidak memenuhi target apa yang menjadi komitmen pada saat pembahasan pemberian kesempatan. Jadi pemberian kesempatan ini tidak jatuh begitu saja, harus ada dituangkan dalam berita acara, harus dirapatkan, harus dibahas. Berapa target capaian yang harus dikerjakan oleh penyedia setiap harinya. Jadi pemberian kesempatan ini harus ada muatan berita acaranya, ya, membahas bersama konsultan pengawas itu sendiri. Ya, jadi tidak memberikan kesempatan kepada penyedia dan dilanjutkan pemutusan kontrak ya. Jadi itu konsekuensinya. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, penyedia ya. Jadi ketika ada penunjukan langsung sebenarnya tentu maka harus ada ya karena proses pemutusan tadi gitu. Jadi pekerjaan harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Penyedia yang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Kalau dia tidak sanggup ya kita putus dan lakukan penunjukan langsung sendiri ya. Nah, tahapan penunjukan langsung ya, tahapan penunjukan langsung itu sendiri jika terjadi pemutusan kontrak kepada pemenang cadangan. Ya. Jadi ada undangan, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Di tahapan kedua ada klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dan yang ketiga adalah penetapan dan pengumuman. Berarti penunjukan langsung cukup sederhana, tidak memerlukan waktu yang lama ya, yang lama. Bagaimana untuk menentukan ya? Kalau penyedia cadangan kan tentu kita undang ya. Kita undang lewat SPSE ya. Nah, kalau untuk penunjukan langsung ya, penyusunan tahapan penunjukan langsung untuk kriteria yang mampu untuk keadaan tertentu karena pemutusan kontrak atau tender ulang mengalami kegagalan itu sendiri ya. Jadi kalau ketika tender ulang mengalami kegagalan maka penunjukan langsung itu sendiri ya. Ini tahapannya ya, undangan prakualifikasi, penyampaian dan seterusnya ya, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen,
Dalam hal tidak adanya pemenang cadangan atau tidak adanya pemenang cadangan yang bersedia, maka menunjuk penyedia lain ya dengan mengikuti tahapan tersebut. Ya. Penunjukan langsung pada kriteria barang pekerjaan, ya. Penunjukan langsung pada kriteria atau barang atau pekerjaan konstruksi yang mampu. Jadi kalau yang mampu demikian prosesnya. Ya, pemilihan penyedia untuk melanjutkan pekerjaan barang dan jasa dalam hal terjadinya pemutusan kontrak itu sendiri. Jadi kalau kriterianya yang disebutkan ini karena pemutusan kontrak kan ada pemenang cadangan, ini tidak ada pemenang cadangan, maka proses dan tahapannya kurang lebih ada 9. Ini kalau ada pemenang cadangan. Kalau tidak ada pemenang cadangan pada saat Pokja menetapkan penyediaannya, maka mengikuti tahapan atau proses 9 ini: undangan, penyampaian, pembuktian, penetapan hasil penyampaian apa bisa lulus kualifikasi, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi negosiasi tes dan penetapan pengumuman. Ini kalau tidak ada penyedia yang cadangannya ya, cadangannya. Dan tahapan penunjukan langsung ini ya. Jadi kalau tahapan penunjukan langsung juga sebenarnya untuk ya jika ya ini tahapan penunjukan langsung barang dan jasa pekerjaan khusus dan jasa lainnya yang hanya dapat disediakan ya hanya ya. Jadi yang hanya dapat disediakan oleh pelaku usaha yang mampu, bukan karena pemutusan kontrak. Itu harus dipahami. Ada penunjukan yang bukan karena pemutusan kontrak, tapi tadi tahapan ini adalah karena pemutusan kontrak ya, pemutusan kontrak ataupun ya, ini pemutusan kontrak ataupun ya tender ulang mengalami kegagalan. Nah, ini tahapannya ya, tahapan yang harus di. Nah, ada juga tahapan penunjukan langsung ya yang hanya mampu dilaksanakan satu penyedia yang bukan pemutusan kontrak, ya, undangan, yang kedua penyampaian dokumen, ya, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi dan negosiasi harga, dan terakhir penetapan dan pengumuman. Ini tahapannya. Nah, tidak lanjut tender gagal ya. Dalam hal tender gagal ya, tender ulang gagal, Pokja ya meminta persetujuan. Harus ada persetujuan. Ya. Jadi prinsip ya, intinya persetujuan dari pihak KPM untuk melakukan penunjukan langsung ya. Dengan kriteria kebutuhan tersebut ya tidak dapat ditunda, harus segera dipakai barang tersebut. Harus segera digunakan gedung tersebut. Yang ketiga adalah kriterianya adalah tidak cukup waktu untuk melaksanakan masyarakat tender. Ya, bagaimana untuk mengukur tidak cukup waktu? Ya kita sisa ukur saja. Kalau untuk pelaksanaan tender ya, untuk pelaksanaan tender normalnya berjalan kurang lebih 25 hari atau 20 ya, 25 hari. Nanti masa-masa kita ukur lagi bagaimana masa pelaksanaannya. Kalau terlalu lama untuk melakukan tender, belum lagi masa sangga banding, tentu kita harus tetapkan saja meminta PA untuk menetapkan penunjukan langsung. Jika kriterianya tidak bisa ditunda dan atau ini ya atau tidak cukup. Jadi pilihan ini kebutuhan tidak dapat ditunda atau tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender itu sendiri. Nah, sanksi ruang lingkup sanksi daftar hitam ya. Jadi ruang lingkup sanksi daftar hitam adalah perbuatan atau tindakan peserta. Ya, jadi perbuatan atau tindakan peserta pemilihan atau penyedia dikenakan sanksi daftar hitam, penetapan sanksi daftar hitam, penundaan dan pembatalan sanksi daftar hitam. Jadi ada perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat yang dikenakan sanksi daftar hitam. Apa saja? Ya, kita lihat ya, saja. Kita lihat saja huruf A. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen ya palsu, tidak benar gitu. Ya, itu banyak ya, banyak ditemukan teman-teman Pokja ya, pokoknya menyampaikan dokumen kepemilikan peralatan. Nah, ini bisa dilakukan kalau ditemukan ada sanksi apa? Maka ya tadi sanksi daftar hitam. Peserta terindikasi persekongkolan dengan peserta lain yang mengatur penawaran harga. Nah, ini untuk membuktikannya ini agak sulit sebenarnya. Tapi kalau untuk melalui audit IT ini bisa. Ya bisa kalau penyediaannya itu dilakukan penawaran untuk penyediaannya. Penyedia yang sama dengan kelompok perusahaan yang berbeda, tapi satu geng, ya satu sindikasi, maka bisa dilakukan
dengan audit IT. Selanjutnya adalah peserta ya terlibat ya dari KKN dalam pemilihan. Peserta mengundurkan diri ya, dengan alasan yang tidak diterima oleh Jabatan Pengadaan atau Pokja atau agen. Nah, misalnya ya kalau dia mengundurkan diri itu terlalu ketika dia ajukan penawaran sudah ditetapkan pemenang, ya tiba-tiba dia merasa penyedia ini ada terlalu murah harganya, padahal kan sudah dikasih kesempatan untuk melakukan penawaran ataupun juga ya pembuktian dokumen-dokumen yang memenuhi syarat. Atau peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog ya, jadi peserta pemilihan ya peserta. Jadi memang banyak kenyataan peserta pemilihan juga khususnya yang vendor di katalog tidak mau tentang kontrak katalog. Selanjutnya adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima ya. Jadi penyedia tidak melaksanakan pekerjaan atau dilaksanakan pekerjaannya secara selesai atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan kesalahan penyedia atau penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban di masa pemeliharaan. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, bukan dapat ya, yang dikenakan sanksi besar. Nah, bagaimana dengan konsorsium ya? Ini sudah ada ketentuannya, peserta penyedia bergabung dalam satu konsorsium apabila melakukan perbuatan yang disebutkan tadi. Nah, termasuk juga pengenaan sanksi daftar hitam peserta pemilihan yang bergabung dalam satu konsorsium yang mengacu pada perjanjian sendiri ya. Jadi selanjutnya sanksi daftar hitam kantor perwakilan cabang ya atau pusat sendiri. Jadi sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada kantor pusat ya berlaku juga untuk seluruh kantor perwakilan. Jadi jika dikenakan kepada ya kantor pusat atau perusahaan kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang. Sanksi daftar hitam dikenakan kantor cabang atau perwakilan ya. Perusahaan berlaku untuk kantor cabang perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan. Sanksi daftar hitam dikenakan untuk perusahaan itu tidak berlaku untuk anak perusahaan. Nah, harus dipahami apa sih kantor cabang, ya, perwakilan dan anak perusahaan. Ya, itu berbeda ya. Kalau anak perusahaan ya bukan cabang atau perwakilan. Misalnya cabang Kendari ya, cabang Surabaya itu cabang. Kalau anak perusahaan tidak memiliki cabang dan pengelolaan keputusan untuk mengambil tindakan manajemen dalam suatu perusahaan itu tidak tergantung pada pusat. Beda halnya dengan perwakilan cabang dari kantor pusat. Itu tergantung dari pusat itu sendiri. Ya, itu yang membedakan ya. Sanksi daftar hitam yang dikenakan kepada pusat tidak berlaku untuk perusahaan induk ya. Jadi anak perusahaan ya karena dia punya anak perusahaan ini punya punya kemandirian, punya wewenang tersendiri sebagai anak perusahaan. Berarti apa? Induk perusahaan itu adalah bisa sebagai pemilik modal. Nah, penetapan sanksi daftar hitam gitu. Keberlakuannya sanksi daftar hitam sejak tanggal diputuskan. Jadi tidak bisa berlaku surut gitu. Post factum ya penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lainnya jika sudah tanda tangan kontrak esok hari ditetapkan daftar hitam ditayang di daftar hitam KPP, maka post factumnya adalah ya sudah kerjakan sampai selesai. Nah, penetapan sanksi daftar hitam ya perbuatan seperti peserta pemilihan ya menyampaikan dokumen tidak benar. Ini sanksinya jauh lebih lama ya atau persekokolan tipikor ya. Nah, ditetapkan oleh PA atas usul pejabat pengadaan atau agen. Ditetapkan oleh lembaga dalam hal katalog ya. Jadi sanksi daftar hitam selama 2 tahun. Nah, ketika ada misalnya pekerjaan mengundurkan diri, peserta mengundurkan diri tidak menandatangani kontrak katalog atau tidak menyelesaikan pekerjaan, sanksinya cuma 1 tahun gitu.
ditetapkan oleh PA atas usul Pokja. Kalau katalog ya, katalog. Kalau ini ditetapkan oleh PA atas usul PPK. Ini ditetapkan PA atau KPA jika merangkap sebagai PPK. Ya, jadi kalau dalam hal pelaksanaan kontrak ya berarti ya usul PPK kepada PA. Kalau dalam pemilihan usul Pokja, pejabat pengadaan atau agen pengadaan ditetapkan PA atau KPA. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau di proses pemilihan belum tanda tangan kontrak, maka itu pasti usulan Pokja, pejabat pengadaan atau agen pengadaan yang ditetapkan oleh ya, KPA atau kementerian ya, usul Pokja agen pengadaan. Kalau sudah kontrak berjalan, ya, kontrak ditandatangan, maka usulan dari PPK. Nah, kalau jika PPA KPA merangkap ya sebagai PPK ya tidak mesti diusulkan, cukup ditetapkan saja. Jadi tata cara penetapan saksi daftar hitam ya ada prosesnya yang sangat panjang. Ya, nanti ada kertas kerja Excel-nya ya. Saya akan bagikan ya pihak siapa Pokja ya, terlapor siapa pemilihan. Ya tentu kalau proses pengusulannya ada penelitian dokumen, klarifikasi, serta pihak yang dianggap tersebut ya. Ini outputnya apa? Harus ada berita acara. Dengan Pokja, BPK, termasuk peserta. Yang membuat apa? Identitas dan sebagainya. Catatan bahwa peserta pemilihan dalam hal peserta pemilihan menjadi pihak lain pada saat pelaksanaan pemeriksaan tidak hadir, tidak tanda tangan pun juga tetap cukup ya dianggap ya sudah diundang secara patut ya sudah diundang secara patut tapi tidak datang ya, maka cukup Pokja saja PPK ataupun juga pejabat pengadaan yang mendatangkan ya, pengusulan itu. Jadi pengusulan itu kalau untuk tahapan kalau ada masalah di tendernya ya pemilihannya maka pasti dari Pokja ya pejabat pengadaan. Ya, itu. Pemberitahuan. Nah, ada juga tahapan pemberitahuan ini Pokja ya pihaknya ya terlapor jadi harus diberitahukan gitu. Ya, ketika diusulkan untuk sanksi daftar hitam harus diberitahukan ya, pada penyedia ya atau peserta pemilihan. Ya dan tebusan bisa email, fax mail, jasa pengiriman atau diantar langsung. Nah untuk penyediaannya ya, kalau saya sangat sarankan untuk penyediaannya ini masih di lingkup provinsi lebih bagus diantarkannya karena bisa jadi penyedia itu tidak alamatnya berpindah atau elektroniknya surat elektroniknya sudah berubah jadi bisa jadi masalah kecuali biasanya panggilan pengadilan dia melalui pengadilan kabupaten setempat ya tapi pengadilan setempat juga melalui kelurahan itu mekanismenya tapi terhadap penyampaian akan usulan terhadap sanksi daftar hitam maka lebih bagus kalau masih di wilayah provinsi yang sama kabupatennya cukup lebih bagus diantarkan itu pemberitahuan ya jadi harus ada tebusan disampaikan. Nah keberatan nah setelah ada diusulkan tentu akan keberatan ya keberatan peserta ya merasa keberatan atas jadi bisa melakukan keberatan gitu dan kepada pihak yang mengajukan usulan termasuk juga ini belum tahap ya ini belum tahap pemutusan keberatan atas usulan tersebut ya. Harus didukung dengan bukti dari keberatan itu sendiri catatan ya tembusan ya kalau keberatan itu sebenarnya harus disampaikan kepada APIP ya, harus kepada APIP tembusannya kalau ada keberatan yang diusulkan PPK untuk daftar hitam ya usulan sudah daftar hitam. Nah selanjutnya permintaan rekomendasi ya pihak PA atau Kementerian Lembaga ya yang menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP ya atas usulan daftar hitam. Apakah daftar hitam ini sudah benar? Nanti bagi APIP ini tentu akan melihat apa prosesnya sudah benar, ada proses sebelum pemutusan kontrak sudah benar, itu harus dilihat karena bisa jadi karena kelalaian dari PA atau KPA sehingga
prosedur termasuk wewenang itu sudah disimpangi, tidak sesuai ketentuan. Ya, pemeriksa usulan. APIP juga harus memeriksa usulannya. Memeriksa usulan, melihat dokumen, prosedurnya, kewenangannya apa yang sudah dijalankan oleh PPK atau tidak. Tentu bagi APIP sendiri ya paling lambat 10 hari ya. Sejak harus keluarkan rekomendasi ya. Dalam hal hasil pemeriksaan atau klarifikasi, APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA ya, tentang apa penyedia tersebut ia sudah disanksi atau sebaliknya tidak disanksi. Dalam hal APIP juga tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi. APIP dianggap setuju. Ya, kalau dia tidak, APIP diam-diam saja tidak merespon dari permintaan misalnya PPK ya atau KPA, ya, tentu dianggap setuju ya dianggap setuju ya. Nah, penetapan ya, ini penetapan ya tentang kita sudah sampaikan bahwa pihak yang menetapkan ya PAK atau KPA atau lembaga ya. Surat outputnya apa? Ya, surat keputusan daftar hitam. Sumbernya dari mana? Usulan. Jadi harus ada usulan atau rekomendasi APIP. Waktunya kapan? Paling lama 5 hari kerja. Rekomendasi yang diterima PA atau KPA atau lembaga. Jadi penetapan juga ya, bisa sebenarnya dari BPK atau dari APIP. Ya. Jadi ketika ada temuan BPK, temuan APIP ya tentu BA menerbitkan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari BPK atau APIP. Jadi, kalau ada rekomendasi dari BPK atau APIP ya sudah PA atau KPA melakukan eksekusi ataupun juga lihat putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan mengatakan bahwa ada pelanggaran dalam hal pelaksanaan kontrak, ya benar yang dilakukan oleh PA, ya benar dilakukan oleh KPA atau PPK atau usulan dari objek keadaan, maka ya sudah dieksekusi dengan keputusan penetapan daftar hitam. Atau sebaliknya, jika setelah ditetapkan daftar hitam, ya baru digugat, nah, dalam pembuktiannya dinyatakan bahwa tidak terbukti ya ada pelanggaran, ada penyimpangan dan rekomendasi ataupun surat ketetapan itu cacat, ya maka bisa dikembalikan. Jadi itu ya. Jadi penetapan sanksi daftar hitam itu ya kita ketahui ya, menyampaikan data kepada penyedia pada hari yang sama ya, pada waktu surat ditetapkan. Putusan penetapan daftar hitam ya identitas dan sebagainya, paketnya perbuatan apa, ringkasan dari APIP atau BPK yang masa berlakunya daftar hitam ya. Ya dalam hal rekomendasi APIP menyatakan pemilihan tidak dikenakan sanksi, maka dikembalikan ya, daftar hitam dicabut ya setelah ada putusan pengadilan misalnya. Jadi harus juga ditayangkan ya, ditayangkan. Jadi PA menayangkan informasi kepada peserta pemilihan tentang daftar hitam di daftar hitam nasional. Surat usulan penetapan daftar hitam ya tadi diperlukan ya. Jadi tidak perlu ada usulan manakala ketika misalnya APIP ya Inspektorat, Itjen, apalagi ya BPK menemukan ada sebuah pelanggaran, maka tidak perlu ada usulan PPK atau PA yang merangkap PA ya KPA yang merangkap PPK langsung eksekusi dalam bentuk penetapan surat sanksi daftar hitam, tidak perlu lagi proses pengusulannya kalau ada temuan dari APIP atau dari pengawas eksternal yaitu BPK. Nah, penayangan daftar hitam ya surat keputusan ya, beserta kelengkapannya paling lambat 5 hari. Dokumen ya yang diperlukan adalah surat usulan ya. Ini surat usulan ini kalau temuan APIP dan BPK ya boleh ya cukup ketetapan dari PA atau KPA atau putusan pengadilan ya itu yang tetap saya lakukan ya. Jadi bagaimana sanksi daftar hitam ya yang kelola ini adalah di RKPP. Penundaan bisa juga dilakukan penundaan ya tadi yang saya sebutkan bahwa gini di pengadilan bisa dimintakan untuk penundaan keputusan. Jadi ketika pengadilan
menetapkan bahwa ditunda untuk menjalankan putusan, maka masih berlaku putusan itu yang sementara itu tidak dapat dijalankan oleh PA atau KPA. Kalau pengadilan ya memenuhi tuntutan penundaan. Kalau tidak ya betul masih berjalan. Ya, penetapan juga penurunan sanksi daftar hitam ya. Kalau dibatalkan ya berarti diturunkan. Kalau tetap berdasarkan putusan pengadilan misalnya, maka tetap ya ditayangkan daftar hitam. Tetap berlaku ya. Ini tentang rekomendasi. Sederhana sekali. Nah, ini yang paling penting ya. Yang paling penting ini khusus bagi Pokja ya, Pokja PPK ya. Ya, penyampaian usulan melampaui 3 hari. Jadi memang kita Pokja dapat disanksi ya, PPK dapat disanksi atau apabila sudah melampaui 3 hari setelah BAP itu karena baru disampaikan kepada PA, itu juga dapat disanksi. Nah, sanksi juga kepada PA ya, sanksi kepada PA juga demikian ya, melampaui 3 hari kerja gitu, kepada peserta ya, kepada peserta pendidikan sendiri. Nah, ada juga sanksi bagi APIP ya, bagi APIP ya, penyampaian rekomendasi dari APIP ya. Nah, siapa yang sanksi kepada APIP ya melampaui setelah 5 hari kerja ya. Itu ketentuan terhadap APIP. Objeknya ya, objek atau pihak ya. Kita baca. Nanti saya bukakan contoh kertas kerja model sanksinya. Jadi kesimpulan adalah jika terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, maka ya ada 3 kriteria yang harus dijalankan. Jaminan pelaksanaan dicairkan, uang muka harus dilunasi, dan penyedia kena sanksi denda. Jika terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia, ya maka tidak lanjutnya ada apa? Memilih penyedia ya yang mampu cadangan. Untuk ya yang kedua juga kalau terjadi pemutusan kontrak ya tentu pasti ya tidak lanjutnya ya penyedia yang mampu atau menunjuk penyedia cadangan. Untuk keadaan tertentu ya jika pemutusan kontrak juga untuk keadaan tertentu ya jika terjadi pemutusan kontrak ya maka tentu kita bisa menunjuk penyedia. Tender ulang ya apabila tender ulang gagal ditentukan oleh pemenang cadangan ya. Apabila ada pemenang cadangan maka langkah yang harus dilakukan adalah ya penunjukan langsung. Jadi tidak dapat dilakukan swakelola. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya dapatkan bahwa justru dia kelolakan pekerjaan itu yang dilakukan oleh instansi internal. Itu salah ya. Saya coba share ya kertas kerjanya untuk daftar hitam. Oke. Ini ya, jadi jadwal ya. Jadi sudah jadwal ini ya. Jadi sisa mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diberikan ya. Jadi jadwal ya. Usulan, undangan ya. Penelitian ya. Siapa meneliti? Saya kemarin ikut meneliti ya. Meneliti dokumen atau pemberita acara, direktur konsultan, KPPTK, pemberitahuan, penyampaian ya PPTK ya bisa keberatan. Jadi ini jadwal ya. Misalnya tanggal 25 ya. 25 tahapan mengundang ya. Untuk tahapan sampai tahapan pemberitahuan ini bisa tanggal 25. Ketiga mengundang, pemberitahuan sampai tanggal 25, 26 ya, 26, 27 ya, sampai tahapan ini. Jadi mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi ini tahapannya yang harus dipenuhi sebelum ada penetapan
ada penerapan daftar hitam itu sendiri. Itu yang paling penting. Demikian saya silakan moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, Pak. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau dengan mengaktifkan fitur raise hand. Izin bertanya boleh Bu, moderator? Ya, Ya, Pak, silakan. silakan. Iya, terima kasih. Mohon izin Pak Kurniawan, mungkin saya ingin bertanya Pak. Tadi disampaikan memang lebih kepada ini contoh kasus saja Pak ya, mungkin bisa sharing terkait dengan pengalaman Bapak juga. Misalkan pembiayaan itu tidak melalui rupiah murni Pak, katakanlah seperti menggunakan mohon maaf ya seperti SBSN, BOP dan sebagainya. Dan mekanismenya multi years kontrak misalkan Pak seperti itu. Nah, misalkan pada tahun berjalan disebut, misalkan di tahun 2022 misalkan contoh aja Pak ya, ternyata penyedia ini tidak sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan karena memang di awal katakanlah PPK-nya merasa tidak paham dan sebagainya, jadinya untuk melakukan perpanjangan multi years itu tidak disetujui katakanlah seperti itu Pak. Nah, otomatis kan pekerjaan fisik tidak bisa terrealisasi 100%. Nah, pertanyaannya pertama, siapa yang melakukan evaluasi terhadap progres fisik di akhir tahun tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme untuk daftar hitamnya, Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan misalkan di bulan Januari untuk tahun berikutnya itu, karena ketidaktahuan PPK katakanlah kontraktor melakukan pekerjaan seperti biasa seolah-olah dianggap denda keterlambatan. Padahal sumber dananya ternyata tidak disetujui multi years-nya seperti itu, Pak. Nah, ini gimana Pak pemberlakuannya Pak dari pengalaman Bapak yang sudah ada? Mungkin bisa sharing kepada kami Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi ya. Di mana Pak Yudi nih? Di mana Pak Yudi? Di Jakarta, Pak. Oke, jadi posisinya adalah SBSN ya. SBSN itu yang saya pahami, dia itu sumbernya dari salah satunya ya, tanda kutip ya, sumber dari dana haji ya, pasti dari dana haji ya. Yang kedua adalah SBSN itu ketika siapa yang mengevaluasi ya, ya tentu evaluasi dilaksanakan oleh pejabat kontrak dalam hal ini PPK yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Itu atas ya, atas usulan, atas pertimbangan, atas kajian dari ya, konsultan pengawas untuk melihat progres perkembangannya. Ya tentu kembali PPK ya. Kalau PPK yang teknis tentu memahami bagaimana kontrak itu, pelaksanaan pekerjaan itu berjalan dengan jadwal yang sudah ditetapkan pada saat disepakati di PCM, Proyek Closure Meeting. Dari Closure Meeting apa saja yang sudah disepakati, itulah yang menjadi modal untuk komitmen untuk menjalankan pekerjaannya. Atas dasar itu, tentu PPK harus mengambil tindakan di akhir tahun itu sendiri, ya, di akhir tahun. Kalau tindakan itu dinilai oleh PPK harus diadakan pemutusan kontrak, prosesnya harus dilewati apa? Harus melalui proses SP, surat peringatan. Surat peringatan itu bukan dari konsultan pengawas ya, tapi usulan dari konsultan pengawas dan dibuat oleh PPK untuk memberikan peringatan kepada penyedia. Minggu depan saudara akan terlambat deviasinya 10%. Itu namanya SP. Setelah minggu depan terjadi, maka diundanglah yang disebut SCM, rapat kontrak kritis. Rapat kontrak kritis apa? Membahas sebab-sebab keterlambatan, termasuk juga membahas bagaimana saudara bisa mengurangi keterlambatan dari deviasi 10%. Itu disebut test case pertama.
uji coba pertama, oh ternyata uji coba pertama di gagal, maka SP lagi. Kalau apa namanya terpenuhi ya atau jalan ke dengan baik, maka berlaku kembali non sendiri. Artinya apa? Sebelum terjadi pemutusan kontrak, maka tindakan kita harus mulai prosedur itu. Prosedur apa? Yaitu prosedur SCN. Karena keterlambatan salah satu penyebab terjadinya pemutusan kontrak itu sendiri ya. Selain misalnya pekerjaan itu cacat mutu, tapi lebih banyak terjadi karena karena keterlambatan pekerjaan sendiri. Nah, kalau prosesnya, bagaimana sih proses untuk pemutusan kontrak? Kalau pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dia merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, maka dialah yang menetapkan. Berdasarkan apa? Penelitian dari konsultan pengawas juga. Minta kepada konsultan pengawas, ya, sebab-sebab dibantu oleh PPTK, ya, sebab-sebab terjadinya keterlambatan misalnya. Tapi prosedurnya harus melalui itu, ya, yaitu usulan. Usulan kan tetap dari PPK. Kalau dia terpisah, kalau PPK yang berangkat dari yang melekat jabatan secara ex officio sebagai PA pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, maka ya dia saja yang menetapkan, tidak ada proses usulannya. Masa mengusulkan diri sendiri, ya, tapi harus ada disebutkan bahwa usulan dibuat oleh PPK, ya, tapi kan suratnya tidak perlu, cukup berdasarkan usulan yang dibuat oleh PPK, PPK juga yang menetapkan, PA yang menetapkan daftar hitam itu sendiri. Nah, sebelum penetapan tentu harus diberitahukan, sudah diberitahukan, ya, kalau ada keberatan nanti ditanggapi atas keberatan itu. Jadi sebelum ditetapkan daftar hitam ada proses pemeriksaan dokumen, ya, pemeriksaan dokumen, penelitian, termasuk juga meminta klarifikasi, tetap meminta klarifikasi kepada penyedia sebelum diputuskan. Itu ketentuannya. Nah, yang selanjutnya jika apa yang ketiga ya? Mungkin sebelum yang ketiga ini Pak tadi mau konfirmasi lagi Pak. Ini di sini peran APIP seperti apa Pak? Kan katakanlah ini sudah terlanjur mekanismenya sudah dana di tahun berikutnya sudah tidak mungkin gitu untuk dilakukan apa namanya duitnya nggak ada lah karena sumbernya dana SBSN karena persetujuan mutilasi tidak ada katakanlah seperti itu. Nah mau tidak mau kan harus cut loss karena harus putus kontrak kan itu kan karena untuk sumber dananya tidak ada lagi gitu. Nah apakah di sini yang berwenang melakukan evaluasi itu dari PPK atau dari API Pak atau dari mungkin dalam yang lebih tinggi lagi mungkin BPKP atau seperti apa karena kan ini dananya agak beda ya Pak ya bukan rupiah murni tapi penggunaan SBSN. Terus yang kedua yang ketiga mungkin yang terkait dengan karena mungkin ketidaktahuan PPK apa namanya usulan perpanjangan kontrak karena tidak disetujui tapi kontraktor tetap melaksanakan di bulan Januari tahun berikutnya seolah-olah itu pemberlakuan seperti rupiah murni makanya dia merasa oke lah nggak apa-apa jalan tapi denda keterlambatannya itu dikenakan gitu loh Pak. Apakah itu bisa seperti itu Pak? Apa persetujuan multi-years nggak mau kan harus diputuskan kontrak karena kan dananya sudah tidak ada gitu. Nah ini yang mungkin ketidaktahuan dari PPK sehingga kontraktor tetap bekerja walaupun duitnya tidak ada gitu Pak. Lagi di mana pemberlakuannya Pak? Seperti itu Pak. Dan juga Pak. Iya, makasih Pak Yudi ya. Jadi posisinya adalah APIP itu yang tentu memberikan pertimbangan. APIP kan ada dua ya, Itjen, PPKP, ya Itjen kan sudah termasuk inspektorat daerah ya. Itu memberikan pertimbangan. Kewenangan itu melekat pada PPK. Kalau meminta kepada APIP untuk melakukan probity, misalnya ya, probity, ya tentu bisa dilakukan ya untuk mendampingi kepada teman-teman dari PPK. Tapi kewenangan itu melekat secara ofisio kepada PA ya untuk menetapkan data hitam, termasuk juga kalau PPK memutuskan kontrak itu sendiri, ya, melekat gitu. Nah selanjutnya adalah termasuk usulan ya, usulan itu harus ada prosedurnya usulan. Kalau PPK-nya terpisah dengan PA, maka usulannya harus dari PPK. Kalau PPK-nya satu raga, satu badan dengan PA, maka ya tentu dia
menyebutkan diisi surat penetapan untuk menyampaikan pemberitahuan akan diadakan putus bahwa atas kajian dari PPK. Termasuk juga usul dari konsultan pengawas ya, jadi konsultan pengawas. Jadi itu ada pertimbangan dari itu. Nah kalau posisinya ya itu tadi dana SBC ini kan dana tadi ya salah satunya yang saya ketahui sumber dana haji ya, dana haji yang dikumpul ya untuk digunakan untuk kepentingan umum ya. Jadi kalau dananya tidak tersedia maka ya tentu tidak bisa dijalankan kontraknya gitu. Jadi setiap ya, kalau kita baca Undang-Undang 17 ya 2003, Undang-Undang 1 2004 ya 17 2003 kan tentang keuangan negara, nomor 1 2004 tentang pembenahan negara, PP 12 tahun 2019 tentang pedoman keuangan negara, Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan setiap tindakan untuk mengeluarkan uang harus ada dasar atau perjanjian. Ya, jadi untuk menjalankan pekerjaan harus ada dasar atau perjanjian yang mengikat. Gitu. Untuk itu, ya tentu tidak bisa dilakukan pembayaran. Ya, pembayaran termasuk juga bukan tanggung jawab di luar ya, pekerjaan itu harus segera bagi PPK untuk menghentikannya. Dihentikan saja pekerjaan itu ya, karena dananya tidak tersedia. Nah, kondisi dana tidak tersedia, kita harus adil, kita tidak boleh zalim sama teman-teman penyedia juga. Kondisi dana tidak tersedia, misalnya ya dana SBSN kan kita tahulah, mungkin karena dana yang bukan dana yang sudah diterima dari APBN saja masih bisa berubah ya, karena ada kondisi yang harus berubah. Nah, kalau kita dapat posisinya dana itu tidak tersedia, pada kontraknya dia mutir ya, mutir. Kalau dana 100 miliar kan, 100 miliar ke atas kan harus persetujuan Menteri Keuangan. Kalau di bawah 100 miliar berarti kan persetujuan PA saja. Nah, kalau dana itu tidak tersedia, tidak cukup atau tidak tersedia, maka ya bisa jadi bukan kesalahan dari penyedianya. Ya. Tentu penyedia tidak bisa dikenakan sanksi pemutusan kontrak karena bisa pemutusan kontrak tapi tidak boleh sanksi daftar hitam. Mengapa demikian? Karena kelalaian ini ada pada penganggaran. Jadi dalam hal pemutusan kontrak ini ya tentu kita harus adil ya. Kita harus adil di mana posisi kesalahannya. Kalau terjadi sama penganggaran maka penganggarannya dalam hal tidak bisa memberikan sanksi. Putus saja tapi tidak memberikan sanksi apa-apa kepada penyedia karena kita ketahui ya tadi ya, dalam pemutusan itu pasti ada sebabnya ya, kesalahan penyedia atau kesalahan penganggaran. Itu sendiri. Demikian Pak Yudi. Iya, jadi intinya katakanlah PPK sudah melakukan peringatan dan memang penyedia tidak patuh terhadap kontrak Pak, karena kan misalnya harusnya selesai di bulan November, katakanlah seperti itu contoh, ternyata delay dan ternyata di akhir tahun pun tidak selesai dan mekanisme BG dicairkan. Nah ini gimana ya Pak ya? Apakah ini bisa dikenakan sanksi daftar hitam? Dan yang kedua yang tadi saya bilang terkait dengan menghitung fisiknya tetap itu harus dari PPK ya Pak, bukan dari APIP Pak ya? Iya dari PPK kewenangannya. APIP kan cuma kalau ada pendampingannya bisa, tapi kalau secara kewenangan maka sama PPK. Jadi begini Pak, saya ada sebuah pendampingan di sebuah kabupaten di Buton Tengah. Saya diundang gitu, Pak ada mau penulisan kontrak. Sudah saya datang, akhirnya saya nyebrang. Saya tanya kepada PPK-nya, kebetulan dia kepala dinas. Saudara mau tutup kontrak, kenapa? Terlambat Pak, terlambat. Kita lihat dulu. Keterlambatan itu disebabkan karena apa? Karena saudara, misalnya belum menyerahkan lokasi, misalnya terlambat menyerahkan lokasi, bisa jadi saudara pada saat termin
termin pembayaran 1, 2, 3 misalnya terlambat. Dari dasar itulah bisa kita namanya peristiwa kompensasi. Ya, kalau terlambatnya karena penyedia, ya makanya disebut pemberian kesempatan. Jadi kita harus adil proporsional. Misalnya kita berikan kesempatan 50 hari kalender, tapi ada kontribusi pengguna anggaran ini selama 20 hari, maka 30 hari saja kita sanksi, bukan 20 hari. Kontribusi pengguna anggaran apa? Terlambat menyerahkan lokasi, terlambat menyerahkan gambar, terlambat menyetujui penghapusan aset, kan banyak sebab. Ya, jadi kita harus proporsional, adil, tidak bisa zalim sama penyedia. Kita harus berimbang ya. Jadi kalau saya pribadi, kita lihat dulu posisinya pengurusan kontrak. Karena daftar, baru kita tidak lanjuti daftar hitam. Ya bisa jadi kesalahan dari pengguna anggaran. Salah satunya kesalahan pengguna anggaran apa? Tadi uangnya sudah tidak tersedia, gimana mau jalan pekerjaannya? Misalnya gitu. Jadi kewenangan untuk menetapkan progres pekerjaan kembali kepada konsultan, ya konsultan pengawas, ya untuk melakukan justifikasi, dan yang menetapkan adalah PPK itu sendiri ya. Jadi itu pentingnya. Makanya setiap material, bahan pekerjaan, atau dimulai pekerjaan, termasuk juga pemasangan dan pengujiannya, semua dokumen itu harus disetujui oleh PPK atas verifikasi dan justifikasi oleh konsultan pengawas. Jadi tidak jatuh begitu saja, terpasang begitu saja kalau tidak ada dokumen persetujuan tersebut. Gitu. Demikian Pak Yudi. Ya izin Pak, mungkin nanti di luar forum ini aja Pak, mau konsultasi juga Pak. Boleh, Mungkin boleh Pak. dari admin bisa share ke saya. Saya admin ya. Oh Bapak admin ya, ini, Pak. Ya. Mungkin nanti bisa minta nomor HP Pak biar Ya. konsultasi Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Kiki. Pertanyaannya yaitu, jika saat pemutusan kontrak, jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan oleh PPK, apakah bisa diperhitungkan pada saat pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih Bu Kiki. Jaminan pelaksanaan ini kan sebelum putus kontrak harus segera usulkan kepada ya pemberi jaminan ya, karena ketentuan di syarat umum kontrak termasuk diisi jaminan itu ya setelah 14 hari ya ditetapkan pemutusan kontrak harus segera, karena klaimnya ini menurut aturan di salah satu umum kontrak itu 14 hari setelah pemutusan kontrak. Nah, jadi segera PPK lakukan klaim. Bagaimana kalau melampaui? Ya tentu tidak bisa dilakukan klaim lagi. Ya. Jadi tidak dapat dicairkan. Nah, ini penting. Nah, ini kan selama ini PPK ini begitu terima jaminan dari swasta ya, dari asuransi, terima begitu saja. Harus dia konfirmasi ulang, pastikan benar nggak ini jaminanmu. Begitu dia terlambat, bisa tidak dieksekusi atau dicairkan itu. Ya. Jadi intinya adalah harus klarifikasi dulu sebelum menerima jaminan pelaksanaan. Ya, jaminan pelaksanaan. Kapan jaminan pelaksanaan itu? Sebelum penandatangan kontrak ya. Jadi pelaksanaan itu sebelum tanda tangan kontrak itu harus ada itu. Jadi baru. Pertanyaan, apakah bisa diperhitungkan pada saat pembayaran pekerjaan? Jadi terpisah Bu Kiki ya tentang pemutusan kontrak, Bu. Ya, jadi terpisah antara pemutusan kontrak itu karena sanksi finansial ya. Jadi dicairkan jaminan itu ya menjadi hak negara, jangan dikurangi. Ya. Itu 5% ya. Jadi jaminan pelaksanaan itu 5%. Jadi negara akan kebagian 5% ya atas pemutusan jaminan sendiri. Bagaimana kalau jaminan pelaksanaan itu tidak sesuai dengan waktu pelaksanaannya? Nah, itu karena kelalaian dari PPK. Tapi sepanjang penjamin ya dalam hal ini pihak swasta, asuransi mau menjaminkan dan mampu membayarkan atas jaminan itu tidak ada masalah sih sebenarnya.
Nah, apakah bisa diperhitungkan ya? Jadi tidak bisa diperhitungkan Bu ya, tidak bisa karena itu terpisah urusannya, urusan jaminan karena dia putus kontrak ya akan kalau perhitungannya akan dilihat apakah pekerjaan itu ya sudah terpasang atau belum ya, material onsite atau belum. Itu penting ya, material onsite karena material onsite itu tidak bisa dihitung kalau tidak ada dalam syarat-syarat khusus kontrak. Kan saya sudah ada materi saya tentang material onsite. Nah, cara menghitungnya material onsite itu 70% dari harga satuan pekerjaan. Sini ya, 70% saja bisa dibayarkan untuk kriteria material onsite ya. Sehingga bisa kita nilai sebagai material onsite. Ya, 70% ya paling ya. Itu untuk pembayaran material onsite untuk harga satuan pekerjaan Bu. Ya, item. Itu yang paling pengertian. Demikian Bu Kiki. Mungkin bisa kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan dari akun Zoom yang diberi nama J garis mendatar item. Izin bertanya, Pak. Pertanyaan pertama, bila sudah penetapan pemenang dan dilanjutkan proses pendatanganan kontrak, ternyata antara direktur dan kepala kantor atau perwakilan tidak saling mengenal dan berselisih. Padahal kedua pihak ada namanya di perubahan terakhir akta perusahaan. Langkah-langkah apa saja yang harus PPK lakukan? Kemudian pertanyaan kedua masih dari orang yang sama. Untuk kelancaran proses PAM dan sebelum tanda tangan kontrak paket konstruksi, biasanya kami menyuruh pemenang melihat lokasi real di lapangan dan banyak calon pemenang dan cadangan kontraktor yang mengundurkan diri karena medan kerja yang sangat sulit. Bagaimana menurut Bapak, apakah bisa ditetapkan daftar hitam bagi perusahaan-perusahaan yang mengundurkan diri tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya kemudian gini. Jika suatu penetapan pemenang tiba-tiba ini antara direktur ya berarti pimpinan perusahaan misalnya dan kepala kantor saling berselisih paham. Satu harus dilihat pada saat memasukkan penawaran dia memiliki akun apa gitu. Akun direktur ke perusahaan umum kah, perusahaan pusat atau kepala kantor. Nah, harus ingat gini. Kalau dia memiliki akun penyedia kepala kantor direktur berarti kan pusat ya, pimpinan perusahaan yang pusat, berarti dia adalah penyedianya. Jadi tindakan PPK ya atau Pokja itu sendiri ya harus mengakui siapa yang mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala kantor dan perwakilan perlu diingat nih, ada kriteria disebut kepala kantor atau perwakilan suatu perusahaan yang bisa dikategorikan ya sebagai penyedia. Jadi kan banyak ini pinjaman daerah ini, banyak penyedia yang mengaku sebagai kepala kantor atau perwakilan atau kuasa direksi. Itu tidak benar ya. Untuk menentukan bahwa dia punya perwakilan sebuah kantor perusahaan itu harus dilihat di NIB OSS-nya. Jadi Bapak Ibu ya lihat sebagai pemeriksa, lihat NIB OSS-nya. Dia di situ di lampiran ke belakang ini disebut kantor perwakilan cabang Kendari, cabang Surabaya, cabang Makassar, cabang macam-macam. Di situ ada di NIB OSS-nya karena dia sudah terverifikasi. Yang kedua, tidak semua NIB OSS itu sudah terverifikasi. Boleh jadi sudah terdaftar. Jadi belum bisa dikategorikan sebagai penyedia, baik itu penyedia pusat maupun penyedia kepala cabang. Ya, jadi sekarang model perizinan itu dapat izin dulu baru diverifikasi. Dulu tidak, model perizinan dulu diverifikasi dulu baru dapat izin. Sekarang tidak, diverifikasi izin dulu baru diverifikasi kebenarannya. Jadi perizinan yang ada di NIB OSS itu akan tidak valid. Jadi lihat saja di situ Bu, ya. Termasuk juga kontrak ya. Jadi PPK ya, yang ada akta dalam perusahaan. Akta dalam perusahaan itu sudah dilihat Bu, Pak. Jadi sudah dilihat urusan apa dan kewenangan apa. Tapi kita harus kembali di hulunya. Siapa yang punya akun ini pada saat mendaftar? Nah, berarti dia berwenang sebagai peserta.
Ketika dia berwenang menjadi peserta, maka berlanjut atau melekat juga dia berwenang sebagai penyedia. Ya, jadi ya karena dia memiliki akun yang memang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Ya. Apakah ada untuk kelancaran proses PAM ya? Pre-award meeting ya. Pre-award meeting ini dan sebelum kontrak biasanya kami disuruh untuk melihat-lihat lokasi dan banyak calon pemenang menentukan diri karena bedanya sangat baik malu Bapak. Ya tidak bisa karena Bapak sudah tetapkan pemenang, sudah sanggup. Nah, itu jadi sudah sanggup untuk sebagai penyedia ya. Alasan medan sulit itu ukurannya seperti apa? Ya. Jadi untuk medan yang sulit itu ukurannya seperti apa? Itu harus jelas ya. Misalnya ya terjal misalnya. Kan ada pendekatan metode pelaksanaan pekerjaan. Jadi harus jelas ukuran tentang medan yang sulit ya. Misalnya ada jembatan ada penghubung sungai ya, lokasi yang berbeda. Ya tentu akan dilihat ya bahwa tanggung jawab Bapak itu sudah ditetapkan sebagai pemenang ya. Tentu daftar hitam Pak atau daftar diri ya. Jadi kalau saya lihat kalau mengundurkan diri karena alasan medannya sangat sulit itu sangat tidak dapat diterima ya karena Bapak sudah sanggup untuk menjalankan pekerjaan itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau alasan medan tidak sulit, medan lokasi pekerjaannya sulit, ya tentu kan masih ada metode lain yang dilakukan ya. Ini kan metode pelaksanaan di revisi misalnya. Kan banyak hal, tanpa harus mengundurkan diri. Itu. Oh di Papua ya, waduh, ini penyedia Papua ya. Nah ini Papua ini penting nih. Papua ini memang ada sebuah medan, bukan lagi medan Pak, gangguan keamanan. Kalau medan sih masih mending, bisa diatasi dengan metode pelaksanaan. Yang jadi masalah adalah gangguan keamanan. Kalau gangguan keamanan itu namanya force majeure. Jadi bisa ya kita mundur, ya kan? Gitu. Kalau medannya sangat sulit, memang kondisi Papua secara topografi dan sebagainya kan, ya sulit lah, tapi bisa dikerjakan oleh penyedia lainnya. Sudah, jadi PPK tidak bisa menerima begitu saja. Ketika ada pekerjaan di tempat lain, medannya juga sulit, bisa dikerjakan. Nah, sudah ada bangunan rumah, ya tentu ukurannya ada pada situ, bukan pada perasaan penyedia bahwa sulit ini. Yang bisa menjadikan penyedia mundur ya di Papua itu cuma satu gangguan keamanan, itu OPM ya, OPM itu Pak J. Oh yang punya akun atau perwakilan, ya udah kewenangannya kantor perwakilan ya, nggak bisa karena dia mendaftarkannya. Tapi kantor perwakilan harus Pak, harus diperiksa secara cermat NIB OSS-nya. Apakah dia memenuhi syarat kantor perwakilan tidak? Tidak hanya surat kuasa. Oh, kalau surat kuasa saya juga bisa buat surat kuasa. Tapi karena NIB OSS-nya disebutkan ada kantor perwakilan dan sudah diverifikasi oleh PTSP, maka berubahlah status NIB OSS yang tadinya terdaftar menjadi terverifikasi. Nah, itu gitu. Ya, gitu ya, Pak J ya. Kontraktor ya Pak J. Oh, oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup ya. Jadi perusahaan kontrak. Oke. Jikalau tidak Luar Silakan. forum, Bos. Silakan Ya, Pak Pak. Yudi. Di luar forum aja Pak, nggak enak Pak di sini Pak. Takutnya Enggak nanti apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih ada waktu berapa menit ya? Masih ada berapa menit ini?
Ini nomor WA saya. Nomor WA ya ini. Sudah kirim dia nih. Apa-apa kalau untuk diskusi masalah ini tidak apa-apa Pak Yudi. Tetap Pak Yudi kontraktor ya? Mungkin kontraktor ya. Bukan, Pak. Oh, Izin, Pak. apa? PPK. Mungkin ya. Apip, Pak. Apip. Oh, Apip ya. Oh, ya. Oke. Mungkin nanti aja Pak di luar forum ini Pak, nanti Oke. lebih sifatnya ya Pak. Ada nomor saya nih, ada nomor saya kirim di apa namanya, di kolom chat ya. Kalau tidak, saya di akun, kalau ada akun tertulis lab hack, saya itu lab hack atau chat GPT, itu saya. Sekarang open ya. Ya, selamat malam Pak. Ya silakan Pak J item. Ya, izin bertanya untuk bisa kita sharing juga untuk paket konsultansi gitu Pak. Boleh, silakan. Baik. Silakan. Jadi, Pak, yang jadi kendala juga kan sudah jadi habit atau kebiasaan sekarang untuk paket konstruksi yang fisik Pak. Biasakan penawaran lebih dari 20% Pak. Turunnya biasanya. Ya. Nah, kejadiannya sekarang di paket konsultansi gitu Pak. Nah, yang jadi kendala sih kita kan dari pihak PPK gitu Pak. Kayak misalnya kita ambil sewa mobil gitu Pak ya. Untuk double cabin itu di SBU Kementerian Keuangan itu standarnya 17.630 Pak ribu. Tapi dari konsultan ini berani menawar sampai 2 juta Pak. Di kondisi Medan yang sulit tadi yang menurut contohnya kayak di Papua gitu. Sementara kebetulannya itu risiko mereka katanya. Pada saat akan diminta mereka meyakinkan kami akan tersedia. Padahal kenyataannya tidak ada gitu Pak. Nah, karena agak aneh saja untuk sewa misalnya di daerah Papua itu kan sewa kendaraan Kementerian Keuangan kan tidak sembarangan menentukan SBU gitu Pak ya. Pakai survei dan sebagainya sampai keluar satu angka. Tapi diturunkan dengan kondisi yang ya itu salah satu sewa menyewa yang non personil gitu Pak ya. Oke. Belum lagi personil ya kita tahulah biasanya pengaturan mereka cuma di atas kertas saja kan Pak. Tapi pembayaran realnya mungkin setengah ke bawah gitu, 50% ke bawah. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Baik Pak J item ya. Paket konsultan itu kan kalau untuk konsultan perancana dan perancangan ya. Kalau konsultan itu ada 2 jenis ya. Kalau untuk di tahapan perencanaan itu namanya perencana dan perancangan. Kalau perencana batasannya sampai belum ada DED-nya ya. Kalau perancangan sudah masuk di detail ya, desain engineer-nya, termasuk juga RKK-nya, rencana keselamatan konstruksi. Nah, pertanyaannya kemudian konsultan perencana ini kan sebenarnya yang benar ya menurut aturan itu disusun, dihitung ya secara lansam sebenarnya. Secara lansam Pak. Ya, jadi kontrak perhitungan dengan kontrak itu lansam. Artinya apa? Yang dikejar itu yang dituntut oleh konsultan perencana atau perancang adalah outputnya, ya, gambarnya mana, yang mana backup datanya, yang mana engineer estimate-nya itu gitu. Sedangkan belanja langsung personil non personil, dia tepatnya dia konsultan manajemen konstruksi dengan konsultan pengawas. Jadi di kontraknya termasuk juga daftar keluaran dan harganya itu dia dokumen per output gitu. Dokumen output per harga gitu. Jadi hampir yang kedua adalah hampir kebanyakan seluruh Indonesia Raya ini memakai badan usaha. Itu kan bisa dikerjakan orang per orang. Ya. Jadi konsultan itu tidak harus ada badan usaha dan nilainya lebih hemat karena perkaliannya adalah harga per bulan dikali 50% kali indeks.
Nah, kalau bicara belanja langsung personil dan non personil yang tidak bisa dinegosiasikan apa? Itu belanja langsung personil. Sedangkan belanja langsung non personil yang bisa dievaluasi, yang apa yang disebut tadi pajak itu tadi, ya berarti kan dia mampu, ya bisa jadi mobil sendiri, ya bisa jadi dia mobil teman, bisa jadi mobil itu sekitar tempat itu. Jadi tidak ada masalah untuk tentang belanja langsung non personil, yaitu sewa-sewanya tadi. Yang jangan masalah kalau biaya untuk tenaga, biaya langsung personilnya itu dibawa dari remunerasi. Nah, itu. Jadi untuk konsultan biaya langsung personil dan non personilnya. Gitu. Kalau untuk biaya langsung non personil, satu kan tidak boleh melebihi pertama dari 40%. Yang kedua adalah sepanjang itu bisa dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa itu lokasinya dekat dari tempat. Yang kedua juga punya teman, ya, itu sah-sah saja Pak, boleh saja. Nah, sisa kita lihat pelaksanaannya bagaimana. Ya, pelaksanaannya. Nah, hampir semua ya setelah saya memeriksa konsultan pengawas dan perencana, hampir semua kalau untuk konsultan pengawas ada pemborosan keuangan negara gitu. Umpamanya gini, menilai masa pekerjaannya 7 bulan. Semua konsultan pengawas dibayar 7 bulan. Padahal kompetensinya kan ada beda-beda. Ada yang listrik, ada yang bioteknik, ada yang sipil, ada yang arsitek. Ya kan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan. Itu dibayar orang per bulan. Ketika ada keterlambatan, langsung minta putus, minta berhenti, dan lain-lain. Padahal pembayaran konsultan pengawas itu berdasarkan penugasan. Penugasan apa? Kompetensinya dia. Jadi tidak diukur tiap hari. Lebih banyak pemborosan, kemahalan harga dan pemborosan. Karena perhitungan konsultan pengawas yang terlalu tinggi. Termasuk juga konsultan rencana. Begitu Pak. Jadi kalau untuk saya posisinya adalah kalau dia bisa saya buktikan itu tidak ada masalah Pak. Tidak masalah. Ya, tidak yang bisa dinegosiasikan itu, yang tidak bisa dinegosiasikan itu adalah remunerasi Pak, belanja langsung non personil. Beda halnya kalau ketika ada pemeriksaan ini, ada contoh pemeriksaan Pak Jetem di konsultan itu orang per bulannya 30 juta. Nah, tiba-tiba ada pemeriksa meminta bukti ya. Makanya kalau orang per bulan itu Pak diminta rinciannya. Memeriksa orang per bulan itu biaya langsung non personil rinciannya. Kalau output, daftar output dan keluaran ya, keluaran dan harga dia dokumennya, bagaimana memperoleh dokumen, bagaimana proses memperoleh dokumen. Nah, kalau di pengawasan itu, kalau di perencana itu ya, tadi kita minta dokumen dan terus menghasilkan dokumen. Sedangkan kalau di pengawasan itu orang per bulan. Nah, umumnya konsultan memanipulasi, akan memberikan notanya, kwitansi remunerasinya itu gaji 30 juta. Padahal tidak, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Yang benar adalah 30 juta dalam RAB, ya, dalam RAB atau RAP. Ya. Ketika dia bayar 10 juta per bulan, itu sah. Bagaimana 20 jutanya? Itu disebut biaya sosial. Itu disebut overhead. Makanya di RAB atau di HPS konsultan pengawas atau perencana tidak ada lagi penambahan 15%. Kita sudah masuk biaya remunerasi. Demikian Pak J item. Pak J item. Pak di Papua ya mungkin. Baik Pak. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Oke. Pak Alwi dari Inspektorat Provinsi nih. Nah, mungkin ada diskusi pengalaman memeriksa konsultan atau data hitam. Oke, mungkin cukup ya. Izin Pak, bertanya Pak. Silakan Pak Remi. Iya Pak, maaf baru bergabung. Ini topiknya pemutusan kontrak ya Pak? Ya, tinggal aja dah. Iya Pak, izin bertanya Pak. Kalau pemutusan kontrak ini berakhir di pengadilan, dia masuk pidana apa perdata Pak? Oh ya,
Iya tetap di perdata Pak ya, karena kan kontrak itu kesepakatan kita Pak. Artinya gini, perjanjian itu ada gini, perikatan itu ada dua ya, karena undang-undang ya itu pasal 1367 Kau Perdata, pasal 1365 Kau Perdata, pasal 1366 Kau Perdata, pasal 1367 Kau Perdata. Perjanjian ya, perikatan karena perjanjian itu pasal 1245 Kau Perdata. Artinya apa? Dia masuk wilayahnya keperdataan. Masuk wilayah pidana manakala ada pemberian Pak. Ya, ada pemberian. Kegagalan konstruksi saja, misalnya pekerjaannya Pak Remi ini jatuh bangun ini dia rusak apa? Dia rubuh. Nah, rubuh berapa kali lah misalnya. Itu masih wilayah perdata Pak. Ya, kalau masih kegagalan Konstruksi ya Pak. konstruksi, kegagalan bangunan. Bisa karena kenapa? Ya, karena kegagalan bangunan itu kan ada masa umur konstruksi yang dimana masih pertanggungan dari penyedia. Jadi tidak bisa dipidana Pak. Jadi pengalaman saya menjadi ahli di satu kabupaten itu tadi rusak dia, tapi kan masih masa pekerjaan konstruksi. Sudah akhirnya majelis hakim mengatakan bebas. Bebasnya kenapa? Masih pelaksanaan, masih masa umur konstruksi yang itu berlaku dalam salah satu kontrak. Biar rasa kasih jatuh itu bangunan boleh saja, itu masih kerugian. Jadi nanti baca di Undang-Undang Nomor 2 2017, termasuk juga di Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu sendiri. Dan Perpunya kan sudah ada Perpu lagi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi itu kalau ada kegagalan bangunan dia wilayah perdata. Iya, murni. Ya kecuali ada rupiah di dalamnya ya tentu beda halnya ya. Kalau misal Pak izin, kalau misal kita pihak PPK ternyata kalah, berarti risiko terbesar negara mengganti rugi gitu ya Pak? Iya, ganti rugi. Ya, ganti rugi ya. Baik Pak. Makasih Pak. Pak Remi PPK ya? Belum Pak, baru staf teknis PPK Pak kan. Oh, persiapan. Rata-rata kan PPK apa ya, agak susah memutus kontrak gitu, jadi jangan. Kalau bisa apa namanya? Karena sudah diputus ya itu resikonya lebih ringan daripada disambung terus. Kalau sambung terus bisa parah itu. Kalau itu sambung Pak terus. apa biro hukum atau bagian hukum wajib mendampingin kita kan ya Pak, misalnya Ya, saran saya minta kepada APIP. APIP ya Pak. BPKP, BPK kan dia eksternal ya. Inspektorat minta sama APIP dampingi ya, melakukan probity audit itu. Oke, siap. Berarti alura gitu ya Pak, kita ke APIP. APIP ajukan kepada APIP melakukan probity, ini mau putus ini ciri-ciri mau berakhir kita punya kontrak ini, tolong di probity ya. Serta benar saya bayar atau salah saya mengambil tindakan. Iya. Ya minta kepada APIP saja gitu. Karena APIP kan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kan ada inspektorat kan di sana, ada juga BPKP kan sama aja. Ya, sisa pilih saja yang mana lebih kolaboratif lah dengan Pak Remi ya. Baik Pak, siap Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, Pak Alwi. Silakan Pak Alwi. Ya, terima kasih banyak Pak. Mau tanya tentang ini. Ya. Jaminan pelaksanaan yang setelah pekerjaan tidak dapat diselesaikan, terus sanksi daftar hitam, jaminan pelaksanaan kan harusnya dicairkan. Sebelumnya. Ya. Tetapi PPK lupa untuk mencairkan, lupa untuk mengklaim ke penjamin. Sekarang pertanyaannya, ketika terjadi demikian, apakah sanksi PPK itu masuk ke dalam perdata atau pidana, Pak?
Itu saya. Ini pertanyaan penting ini karena pertama begini. Kalau lihat PP 45 tahun 2018 itu 45 ya 2018 dan sudah ada putusan perkaranya nih. Sudah ada putusan perkaranya. Jadi itu hak negara. Jadi hak negara tidak boleh berkurang ya karena tadi karena suatu perjanjian, karena suatu jual beli ya. Itu hak negara itu, Pak. Nah, kalau hak negara dia dikurangi karena kelalaian ya tetap masuk ranah dua hal. Kalau lewat APIP ya sudah TP-TGR saja ganti kerugian. Kalau lewat penegak hukum maka prosesnya adalah ya pidana ya. Makanya memang PPK ini harus didampingi APIP lah, didampingi APIP. Minta APIP sama BPK bisa gitu. Enggak apa-apa gitu. Itu namanya kehilangan penerimaan. Ya di Undang-Undang 17 ya 2003 di pasal 2 ya keuangan negara itu ya itu kekurangan ya penerimaan ya. Yang kedua ya kita lihat Undang-Undang Nomor 1 2004 di pasal 1 angka 22 kerugian negara ya kerugian uang atau surat berharga yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum. Nah, itu sudah kategori perbuatan melawan hukum karena lalai sehingga negara ya, yang haknya itu akhirnya karena kelalaian dia tidak bertambah haknya gitu Pak. Jadi PPK itu harus konsultasi ke APIP lah, ke APIP bagaimana pengembalian lah PPK itu. Ya karena kebanyakan Pak Alwi ya, kebanyakan itu. Jadi ya dia lupa. Padahal ketentuannya adalah ya jaminan pelaksanaan itu sebelum penulisan kontrak itu sudah diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut ya misalnya itu sudah diajukan ya. Jadi tuntutan ya kalau dilihat biasa di surat jaminan ya tuntutan jaminan penawaran ini jaminan pelaksanaan saya lihat ini jaminan ini kan surat jaminan ini tuntutannya atau klaim dapat diajukan secara tertulis dia melampirkan surat pernyataan manifestasi dari penerima jaminan 14 hari. Paling lambat 14 hari. Kalau jadi harus PPK sadar ya, sadar bahwa harus segera disampaikan pencairan jaminan. Itu Pak Alwi. Kalau menurut saya ya, karena sudah ada putusannya masalahnya di Tipikor ini. Sudah putusan Tipikornya Pak Alwi. Negara kekurangan kehilangan pendapatan karena harus dicairkan padahal dia mau cairkan itu. Ya, itu dari jalur administrasi keuangan atau jadi pidana. Gitu Pak Alwi. Halo. Halo Pak Alwi. Oke, sudah. Oke. Jadi gini. Silakan moderator. Ya. Pak Gun. Iya, siap. Nah, ini kan kejadian ini bukan biasanya ini sering terjadi. Iya. Ini Pak. Kadang kan PPK itu PA merangkap PPK Iya. karena kesibukan terus sampai lalai untuk mengklaim jaminan pelaksanaan. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, siapa yang harus menanggung itu, Pak? Menanggung ke apa? Karena asuransi biasanya itu pasti ngeles kalau sudah lebih dari 14 hari. Jangankan lebih 14 hari, Pak. Kadang diklaim saja, biasanya jawabannya itu tidak pernah diklaim. Nah, itu yang aneh. Nah, sekarang oke lah dianggap sudah lupa untuk diklaim. Itu apakah pembayaran itu melekat menjadi tanggung jawab PPK atau bagaimana, Pak? Iya, karena tanggung jawab PPK ya, karena PPK kan tidak melakukan permintaan atas klaim itu pertama. Yang kedua juga kan penjamin ini memang sudah diatur di salah satu kontrak ya.
Jadi kalau negara kekurangan penerimaan, ya maka melekat juga negara mengalami kerugian ya, kan begitu. Nah untuk itu kelalaian itu melekat pada PPK. Bagaimana dia penyedia? Kan penyedia yang berbuat ini. Penyedia tentu kan kita sanksi daftar kita. Ya, penyedia juga kan kita tentu lihat apakah ada pengambilan bukannya. Itu Pak. Jadi tidak bisa diklaim karena itu gini, itu jaminan pelaksanaan itu namanya transfer resiko Pak. Jadi Pak Ali itu jaminan pelaksanaan itu adalah transfer resiko. Memindahkan segala resiko kedua belah pihak ada di mana? Ada di penjamin Pak, yaitu asuransi apapun. Makanya pentingnya Pak Alwi ya, mungkin Pak Alwi lagi dampingi lagi pengawasan di PU ya, nah, sudah sampaikan saja. Lupa karena apa kan gitu, sudah tua kan atau sudah pikun apa, ada gangguan permanen karena lupa ya, mungkin gitu kali ya. Kalau lupa karena kesibukan kan semua orang bisa sibuk ya, lihat, kecuali lupa lihat chat di HP ya mungkin. Kalau sudah lupa lihat chat di HP ya boleh jadi itu lupa permanen Pak. Ya, begitu Pak Alwi. Oke, moderator. Baik, apakah Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Cukup ya, sudah cukup. Sudah jam 10 ya. Jika tidak ada, mungkin pertemuan pada malam hari ini bisa kita tutup, Pak. Boleh, silakan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab atau diskusi, maka berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktu dan materinya, Pak. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Semoga materi yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan pada webinar malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.